Halo, selamat siang. Di sini saya Reza Zulfikar Pradana. Kita ada di Telaga Nursery. Jadi ini kebun untuk budidaya lengkeng Ito Super. Kita berlokasi di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Jadi kita di sini adalah lokasi untuk kebun produksi buah, utamanya lengkeng Ito Super. Sebelumnya, kenapa bisa Mas tertarik atau termotivasi untuk budidaya lengkeng? Oke, jadi memang untuk lengkeng Ito Super itu memang usaha utama dari Telaga Nursery. Jadi utama kita ada pembibitan. Nah, di kebun ini lokasi untuk produksi buah. Jadi kebun 1 hektar, seluas 1 hektar ini ada sekitar populasi 220 pohon. Nah, dengan jarak 7x7, lokasi ini adalah lokasi kita untuk produksi buah. Jadi orang-orang yang cari buah lengkeng segar itu larinya nanti ke kebun kita ini yang lokasi di Prambanan. Mungkin bisa diceritakan Mas, kalau misalnya lengkeng Ito Super. Ito Super dengan lengkeng yang lain apa? Terus kemudian lengkeng ini berasal dari mana? Oke. Lengkeng Ito Super ini awalnya dari Thailand. Jadi kenapa kita tanam lengkeng Ito Super? Ini diawali dari Pak Isto, orang tua saya yang memang merintis Telaga Nursery ini mencari bibit lengkeng yang benar-benar lengkeng kualitas komersil yang benar-benar bisa masuk ke pasar. Karena seperti kita tahu lengkeng itu macam-macam jenisnya. Nah, di antara berbagai macam jenis lengkeng ini tidak semua mempunyai kualitas buah yang bisa masuk ke pasar. Disitulah Pak Isto, orang tua saya ini mulai cari bibit lengkeng apa sih yang bisa beredar ke pasar. Nah, dari survei memang kita lihat di pasar, memang rata-rata lengkeng kita ini dari import dari Thailand. Nah, dari situlah mulai orang tua saya coba jalan-jalan ke perkebunan di lengkeng di Thailand dengan teman-teman yang sesama penghobi. Dari sana ketemu jenis ini dari tahun sekitar 2008, bawa bibit ke sini. Di situ mulai kita tanam. Pertama kita tanam di Borobudur. Kebetulan kita punya lahan tanah keluarga di Borobudur. Nah, kita tanam awal di situ. Nah, di situ ternyata tumbuh bagus, buahnya juga bagus. Akhirnya karena kita domisili tinggal di Prambanan, kita perluas di sini kebunnya. Ya, mungkin bisa diceritakan Mas tadi kan pernah bekerja di Jakarta, sehingga Mas tertarik untuk resign dan memilih balik ke kampung ya. Kampung untuk memulai ini kan tertarik ya. Kenapa Mas? Faktor apa yang menyebabkan Mas tertarik itu? Jadi memang sebelum memang lengkeng ini usaha budidaya lengkeng Ito Super ini di Telaga Nursery ini memang dirintis oleh Pak Isto Suwarno, orang tua saya. Nah, jadi memang saya masuk juga ada di pertengahan. Jadi saya dulu lulus kuliah pertama kerja sesuai bidang saya. Saya di konstruksi, saya sebagai arsitek. Dulu kerjanya di Jakarta. Selama 5 tahun saya di Jakarta, ikut perusahaan konstruksi di sana. Cuma memang dengan berjalannya waktu, karena melihat bisnis orang tua ini ya semakin bagus, dan orang tua juga ada semacam waktu itu pernah ngobrol,
toh karena saya ini kerja juga swasta ikut perusahaan orang di bidang konstruksi itu, ini orang tua ada bisnis yang memang dunianya dunia pertanian, tapi usaha kecil ini kalau dirawat, ditekuni bisa jadi usaha sendiri. Tapi kalau kamu kerja di Jakarta, kamu membesarkan usaha orang. Nah, dari kata-kata itulah saya sebenarnya mulai muncul keberanian untuk oke lah, kerja itu apapun yang dikerjakan, kalau kita bisa seneng sama dunianya, sama prosesnya, nanti juga akan menghasilkan juga. Nah, dan saya melihat memang dunia pertanian itu sudah nggak seperti image zaman dulu. Misal dulu image petani kayak gitu, masyarakat kalangan bawah ekonominya kurang, tapi sekarang saya melihat juga banyak petani-petani juga mulai naik kelas. Nah, rata-rata mungkin anak muda masih menghindari itu, tapi saya juga melihat karena potensinya ada, makanya saya memberanikan diri untuk oke lah, ini usaha ini mending saya tekuni dan saya pelajari. Nah, karena kalau orang tua itu berawal dari hobi, tapi kalau saya benar-benar menekuni, mencoba menyenangi, menyelami, akhirnya dengan proses akhirnya bisa produksi seperti kebun kita sekarang ini. Kira-kira Mas, apa yang menjadi tantangan terberat budidaya ini? Ada nggak? Kalau dibilang untuk tantangan, sebenarnya semua bisnis pasti ada tantangan. Kalau dunia pertanian pasti mungkin kendala-kendala musim. Musim pasti berpengaruh. Oh, ini musim kemaraunya panjang atau penghujannya yang panjang, masing-masing punya kendala, tapi itu bagian dari proses. Semua usaha pasti ada kendala-kendala seperti itu selama kita masih punya ketekunan untuk bertahan. Nah, dan kita ngelihat memang potensi bisnisnya masih ada. Nah, disitulah pasti akan ada jalan. Dan diceritakan kembali Mas, kelebihannya, kalau tadi tantangan, kelebihannya apa Mas? Buahnya ya? Oke. Untuk kelebihan lengkeng Ito Super ini, kenapa dia bisa masuk ke pasar, memang untuk secara kualitas buahnya, itu daging buahnya tebal dan kering. Nah, itu syarat masuk ke pasar buah. Soalnya kalau lengkengnya itu lebih berair, itu pasti daya simpan buahnya menjadi lebih pendek. Nah, untuk rasa manis pasti lengkeng ini juga manis. Kelebihan lain di segi produktivitas, lengkeng ini produktivitas satu pohonnya cukup baik. Jadi katakanlah pohon buah pertama usia 3 tahun itu bisa 30 sampai 40-an kilo. Bahkan usia 5 sampai 6 tahun itu bisa sampai 1 kuintal. Nah, itu kan potensi yang bisa kita dapatkan dari lengkeng Ito Super itu. Selain itu, ada sisi yang bisa dibilang sebagai kelebihan, ada sisi yang bisa dibilang sebagai kekurangan. Lengkeng jenis ini berbuahnya harus diatur dengan pupuk pembuahan atau semacam booster. Bagi sebagian orang melihat pembuahan dengan pupuk atau booster semacam itu sebagai kekurangan, karena kita harus ada kos, ada usaha untuk membuahkan. Tapi di sisi yang lain kita bisa melihat kekurangan itu sebagai potensi. Apa potensinya? Jadi permasalahan klasik dunia pertanian itu kan selalu panen raya, harga jatuh karena barang melimpah. Kalau enggak musim panen, harganya tinggi tapi kita nggak punya barang. Nah, kalau kita bisa mengatur waktu panen, kita bisa menyesuaikan kapan kita produksi buah, kapan kita jual buahnya. Nah, contoh misal di kebun kita ini yang 1 hektar ini pohon ini nggak saya buahkan serentak di sini. Jadi saya atur, oh permintaan buah saya ini paling banyak apa sih? Oh, waktu musim-musim liburan, misal libur Natal Tahun Baru, libur Lebaran, liburan sekolah, atau libur Imlek. Nah, di momen-momen yang banyak permintaan buah seperti itu, kita buahkan agak banyak. Tapi oh ini pas musim nggak ada
liburannya permintaan nggak terlalu banyak, kita buahkan nggak usah terlalu banyak di kebun. Nah, jadi di kebun ini nggak pernah kita buahkan serentak, supaya apa? Continue, kita waktu momen-momen penting kita punya produk seperti itu. Kira-kira Mas, untuk lahan seluas ini penyiramannya itu menggunakan apa ya? Tadi kayak kalau nggak salah aplikasi ya. Tapi itu yang di sana. Oh gitu. Kalau sini masih manual. Masih manual. Oh berarti kan Mas. Kira-kira untuk satu pohon ini, kira-kira panen itu menghasilkan berapa rupiah Mas? Oke. Jadi untuk pasar buah, kalau lengkeng memang berbeda-beda, bermacam-macam ya. Penanam-penanam kita berbagai daerah itu juga harga juga bervariasi, tapi di Telaga Nursery Prambanan ini, kebun lengkeng Telaga Nursery ini kita jual dengan sistem petik kebun ini per kilo 40.000. Kemudian kegiatan Mas, kan setiap pekan kalau nggak salah ya, atau setiap berapa hari ada kegiatan, mungkin bisa dijelaskan Mas, kegiatan di sini tuh kayak tadi itu apa saja Mas, selama sepekan atau selama sebulan gitu. Jadi kebun ini memang selain untuk produksi sistem penjualan petik buah segar, juga di tempat kita juga sering sebagai tempat pelatihan budidaya lengkeng Ito Super. Jadi orang-orang berbagai pulau dari Sumatera, dari Kalimantan, dari instansi yang mau pelatihan budidaya lengkeng atau mau berkebun itu bisa ke tempat kita pelatihan budidayanya di kebun ini. Jadi memang ini juga untuk kunjungan, untuk praktek orang-orang yang mau berkebun, mau melihat contoh kebun. Nah, silahkan bisa datang ke kebun lengkeng Telaga Nursery Prambanan. Oke, jadi memang usaha ini karena dulunya diawali dari bisnis Sabtu Minggunya orang tua, akhirnya sebagai bisnis utama. Jadi memang jadi kayak kita ini dulu awal-awal walaupun tahunnya orang tua itu kerja, orang tua kebetulan dulu kerja di BUMN. Nah, tapi Sabtu Minggunya usaha di lengkeng ini, budidaya lengkeng ini, mengembangkan lengkeng sampai ada di titik sebelum pensiun Pak Isto itu mengajukan pensiun dini untuk lebih fokus mengembangkan lengkeng Ito Super. Jadi dari sekolah, kuliah, dari mulai SMA, kuliah itu saya full dari lengkeng ini. Mungkin Mas, motivasi bagi para penonton terkait pertanian lengkeng ini. Oke. Jadi karena sekarang ini potensi dunia usaha lebih luas, bisnis itu enggak cuma dimonopoli orang kota, di desa pun potensi itu ada. Dunia pertanian juga terbuka luas, komoditinya juga macam-macam. Saya sudah banyak melihat orang-orang sukses di bidang pertanian, bukan cuma di lengkeng. Jadi bagi mereka di luar yang punya interest di bidang pertanian, itu kalau ditekuni salah satu yang bisa jadi penghidupan kita yang layak. Jadi misal penonton video ini ada yang punya minat untuk berkebun lengkeng atau mencari bibit lengkeng Ito Super, atau bahkan misal sedang perjalanan melintasi Prambanan mau bertanya apakah buahnya sedang ready, nah, silahkan hubungi saya Reza di nomor WA 0857 293 47440, atau bisa lihat di Instagram kita @telaganursery. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video tentang budidaya lengkeng Ito Super di Telaga Nursery Prambanan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Cerita Usahaku. Ini cerita usahaku, mana cerita usahamu? Terima kasih.